Silahkan kalau ada yang nanya-nanya dikit sambil. Ya silakan Ustaz Marzuki. Baik. Atau kalau seandainya telah hidup sah. Baik. Kita ini memang ada problem sedikit, tradisi kita agak keliru beberapa hal. Contohnya bangun kamar mandi dalamnya toilet, itu sudah jadi amal balwa. Awak ada pahamnya namanya dulu ada ya. Sedangkan membaca bacaan dalam tuh kalau berbunyi bisa haram jika itu toilet. Makanya bacaan-bacaan yang berbunyi sebelum masuk toilet. Kalau sudah di dalam gerak-gerakkan mulut saja, jangan ada bunyi. Kedua, bangun bak kecil nian misalnya ya, atau bak belian. Lebih parah lagi banyak di masjid-masjid, bahkan di Jambi pun masih ada. Kalau kita mau masuk WC-nya, baknya pendek nian. Kalau ada budak bengak bertegak nembak masuk itu ke dalam tu lagi itu ya. Sering mungkin Bapak misalnya kalau kita jalan misalnya contoh lah, masjidnya cantik tapi bak airnya sama dengan tingginya. Jadi kalau ada yang nembak mercik ke situ airnya ya. Kalau untuk bak yang kecil tadi untuk mandi junub, air yang suci lagi menyucikan itu kan ukurannya 2 kullah, 216 liter. Atau air yang mengalir. Selagi dia mengalir, itu dikategorikan dia air suci lagi mensucikan. Air bersih ada terus yang sifatnya mengalir ataupun berganti. Kalau kita yakin dalam bak tu air tu bersih lah, karena kita lah yang makainya, kita tahunya walaupun kurang dari 2 kullah tidak apa-apa. Kita sudah hati-hati terus kalau nak mandi jauh, kalau nak bodok tidak ada balik ke situ lagi. Cara kedua, ini ada pendapat ulama karena kiasnya dengan air yang mengalir. Jadi keran kita hidupi dulu sehingga dia agak keluar dari posisi bak tu ngelimpah. Itu sambil lah. Artinya ada air yang mengalir, ya. Pergantian air ada. Itu insyaallah sama kiasnya dengan air yang mengalir di sungai itu ya. Karena dia sifatnya berganti dengan air yang datang dari keran tersebut. Paling elok lagi kalau dia ada dari atas itu ya. Atau kita ambil air baru atau yang ada pakai selang dari atas. Itu lebih aman lagi. Jadi rumusnya da'ma yaribuk ila ma la yaribuk, tinggalkan yang meragukan, pakai yang meyakinkan. Kalau kita ragu, pilih yang paling meyakinkan kita. Jangan buat kita syak. Itu saja. Baik. Ada lagi yang lain? Ya ini pada kawin perlu. Ya, masyarakat. Misalkan dari banyak kecil tadi boleh nggak? Maksudnya harus suci lagi menyikan apa air yang sama boleh buat lagi kencing. Tapi kan kadang di rumah itu cuma cebo aja yang di baskom di luar itu, entah udah cipratan apa buat basuh kencing anaknya gitu basing aja. Ya. Kalau kemasukan najis lain masalahnya lagi. Tapi kalau cuman sekedar mustamal biasa saja, kalau untuk mensucikan, membersihkan kita daripada buang air itu tidak disyaratkan mesti air mutlak, tidak ya. Selama jangan air najis. Kalau pakai air najis nyuci najis tidak jadi dia ya. Air itu masuk percikan najis misalnya. Kecuali nanti ada ukurannya. Anak laki-laki yang belum menyusu misalnya ya. Maaf, anak perempuan cepat itu macam mana pun langsung kategorinya sudah dianggap najis mutawassithah. Tapi kalau bayi laki-laki di bawah 2 tahun, fi riwayah itu ya,
masuk mukhaffafah. Jadi perempuan sudah mutawassithah. Kalau ada pipis disiram saja cukup. Kalau laki-laki, tapi kalau perempuan memang nak diyakini betul tidak ada lagi, mesti banyak belasnya itu sampai kita yakin. Tapi kalau tadi selagi musta'mal biasa, tapi kalau bernajis tidak sah mencuci najis dengan air yang kena najis ya. Baik. Kemudian tentang mandi. Jadi yang diingat nanti mandi hadas besar yang eloknya seperti tadi. Kita mulai dari siwak dulu, cuci tangan 3 kali, istinja bersihkan dulu, habiskan sisa-sisanya, bersihkan lagi, cuci tangan 3 kali lagi, kumur-kumur, masukkan air ke hidung, baru niat berwudu untuk mandi hadas besar. Itu yang paling afdal ya. Wudu dulu, niat untuk sunat mandi hadas besar. Kaki tinggalkan. Tapi mudah-mudahan itulah yang sudah kita amalkan. Yang bujang-bujang ini yang perlu dimantapkan lagi supaya tidak keliru. Baik. Sedikit lagi ya. Silakan. Ya, Bu. Memandikan jenazah. Baik. Kita siram dulu meratakan badan atau kita dudukkan. Baik. Sebenarnya ada bab khususnya nanti Bu ya. Yang afdalnya setelah kita mensuci najisnya dibuang galau-galau, bersihkan nanti. Yakin sudah najis di tubuhnya secara mendasar sudah kita bersihkan. Tapi ada hal yang nak kita ketahui sebelum itu dulu. Kalau ada benda asing di tubuhnya yang mudah dicopot, buka. Tapi kalau darurat, payah, dosa dibuka. Jadi, macam orang ada yang cerita pernah pasang spiral katanya di tangannya. Dikorek dulu panggil bidan, dibedah dulu, dosa itu ya. Atau gigi palsu yang sudah melekat, dosa dibuka, tidak apa-apa. Jangan dipaksa-paksa, jangan menyakiti mayit. Jadi apa yang sudah melekat jangan, tapi kalau yang mudah-mudah okelah, ya. Baru nanti bersihkan, baru wudukan. Cuman jangan sampai air mandi balik lagi ke badan mayit. Jadi eloklah dibikinkan tempat mandinya itu ya, tempat mandinya sekira-kira dia tak balik lagi kepada mayitnya. Mungkin nanti ada bab khusus tentang itu. Baik. Oh ya, jadi kalau memang kotek mau tak mau bersihkan dulu. Iya kan bisa ada minyak-minyak yang pembersih kotek itu kan ada. Tapi kalau payah nih yang ngilangkan tak wajib dah. Jangan pula kita paksa pakai pisau, maksudnya. Atau yang ada tato tadi. Jadi yang kira-kira tidak menyakitkan. Jadi kalau memang alami aja mudah, tidak apa-apa. Macam kotek itu kalau memang perlu dikerik-kerik dikit-dikit, selagi secara alami tidak ada disebut menyakitkan, tidak apa-apa dah. Tapi kalau menyakitkan, tidak usah ya. Jadi kalau kotek itu rasanya tidak ada menyakitkan lah kalau kita pakai minyak kotek buangnya. Atau kita kerik-kerik dikit-dikit tidak apa-apa dah ya. Tapi kalau sampai nanti dia terluka, itu jadi hal baru. Salah nanti ya. Iya. Iya, Pak. Ini kita habis mandi. Jadi sudah habis mandi mau ngambil dulu. Apa hukumnya kalau cuma pakai celana pendek? Baik. Tadi yang afdal kalau mandi wajib berwuduknya duluan ya, kalau mandi wajib. Ini kalau kita macam biasa-biasanya kita mandi dulu kan. Mandi dulu kemudian kita berwuduk secara biasa. Hukumnya makruh jika kelihatan aurat kita. Ya, kalau nampak aurat, celana pendek hukumnya makruh.
Jadi yang dimaksud aurat mughallazah ditutup. Nah, ibu-ibu mestinya minimal dari dadanya sampai lututnya tutup, nih minimal. Kalau bapak-bapak ya tutuplah lutut sampai pusarnya. Nah, hukumnya makruh, tetap sah wudhunya, tetap sah. Udah sampai azannya, baik. Baiklah, mudah-mudahan Allah menambah ilmu kita. Insyaallah minggu depan kita sedikit belajar puasa dan mungkin tentang tayamum mungkin masuk juga tentang puasa ya. Karena kita nak menghadapi puasa. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Wa sallallahu ala sayyidina wa lana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.